Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 24 November 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 135 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhan yang patut untuk dipuji. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah ibadah sekolah minggu, seorang guru sekolah minggu menyampaikan sebuah pertanyaan demikian. Adik-adik, coba sebutkan apa saja kehebatan Tuhan. Kemudian satu persatu anak-anak menjawab. Menciptakan dunia, membuat mujizat, berjalan di atas air, memberi makan banyak orang. Kemudian seorang anak tiba-tiba menambahkan, gak bisa mati. Kalau mati, maka hidup lagi. Ibu Bapak, ini sebuah jawaban yang sederhana namun mengandung makna teologis yang sangat dalam bahwa Tuhan itu kekal kekuasaannya dari awal sampai akhir. Oleh karena demikian, maka hanya Tuhan yang patut dipuji. Itulah judul Mazmur 135 ini. Pemazmur memberikan alasan mengapa Tuhan patut dipuji. Yang pertama, sebab Tuhan itu baik. Ayat yang ketiga, menjadikan umat sebagai milik kesayangan. Ayat keempat, menguasai alam semesta. Ayat 6-7, melakukan banyak tanda dan mujizat. Ayat 8-12. Tuhan tidak diam seperti para berhala. Allah itu dekat dengan umatnya dan penuh belas kasihan dengan kepada mereka yang melayaninya. Tuhan bertindak dengan kuasanya, terpujilah Tuhan. Saudara di dalam Kristus, teks kita hari ini mengingatkan kembali tentang siapa Allah, bagaimana karakter Allah, bagaimana karya Allah dalam perjalanan sejarah umatnya. Sejarah Israel membuktikan kasih setia Tuhan atas umatnya. Sejarah membuktikan bahwa Allah Israel melampaui para ilah bangsa-bangsa lain. Itu terbukti ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir setelah Allah menimpakan tulah-tulah yang menunjukkan ketidakberdayaan para dewa Mesir. Ketika Israel berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian, tiada bangsa satupun yang sanggup menghalangi mereka, termasuk penduduk Kanaan yang tanahnya diberikan Allah kepada Israel. Allah Israel bukan hanya jauh lebih besar dan berkasa daripada segala ilah bangsa-bangsa. Ilah-ilah mereka hanyalah berhala mati buatan tangan manusia. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang memelihara umatnya dalam setiap keadaan, sehingga kita tidak perlu khawatir dan cemas. Saudara di dalam Kristus, puji Tuhan, saat ini COVID telah menurun, tetapi bukan berarti intensitas kita menurun untuk melaksanakan prokes atau protokol kesehatan. Tapi coba kita mundur ke bulan Juni, Juli kemarin. Itu adalah hari-hari di mana wabah virus COVID-19 sulit terkendali. Jumlah orang yang terpapar pun semakin hari terus bertambah. Angka kematian juga terus naik. Rumah sakit penuh. Obat-obatan, vitamin, oksigen semakin sulit untuk didapat. Pemberlakuan PPKM juga membuat perekonomian menjadi sulit. Semakin hari semakin banyak masalah yang harus dihadapi manusia di dunia, bukan saja karena sulitnya mencari penyelesaian atas masalah yang sudah ada, tetapi juga karena adanya masalah baru yang sering timbul sebelum masalah yang ada bisa diatasi. Tetapi lihatlah bagaimana Allah bekerja yang secara bertahap memulihkan umatnya. Penderita COVID sudah menurun. Walaupun kita harus tetap waspada supaya tidak terjadi gelombang ketiga, ekonomi berangsur bangkit. Itu semua adalah
atas kedaulatan Tuhan yang berotoritas memulihkan umatnya. Mestinya mengingat karya Allah tersebut menggerakkan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Saudara di dalam Kristus, minggu kemarin kita telah memperingati berakhirnya 1 tahun gerejawi. Apakah kita menyadari bahwa sepenuhnya itu adalah karunia Tuhan sehingga kita boleh hidup sampai detik ini? Hari ini kita diingatkan kembali untuk menyadari akan kebaikan Allah, kedahsyatan dan kebesarannya, serta kepeduliannya yang memelihara umatnya. Untuk itu, saat ini juga berhentilah sejenak. Cobalah membuat daftar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Maka itu akan menggerakkan kita untuk memuji namanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau begitu baik memelihara kami umat-Mu. Ajar kami untuk selalu menyadari itu, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Kami akan selalu mengingatkan, mari tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan Yesus memberkati.